banyak orang yang sedang ketakutan, panik, dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun. Saudara, tadi saya sudah jelaskan di atas bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita jangan takut. Hanya satu pribadi yang bisa kita takuti, itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Hal-hal yang lain jangan, saudara. Ya, sebab Tuhan itu adalah perisai bagi kita, amin saudara. Nah, kita melihat di sini bahwa di dalam bacaan kita firman Tuhan hari ini, Tuhan datang berfirman kepada Abraham atau kepada Abraham pada saat itu, jangan takut. Kapan ini Tuhan berbicara kepada Abraham, atau Tuhan datang secara khusus kepada Abraham berkata kepadanya, jangan takut Abraham. Saudara, kalau kita melihat ayat sebelumnya, kita akan menemukan bahwa di sana ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Alkitab berkata bahwa terjadi peperangan antara kota Sodom dan Gomora waktu itu beserta dengan sekutunya. Demikian juga ada Lot bersama dengan sekutunya, mereka datang menyerang Sodom dan Gomora. Akibat daripada itu, kota Sodom dan sekutunya dikalahkan, dijarah, ya. Dan Alkitab mengatakan, dan bahkan pada waktu itu Lot dan keluarganya yang berdiam di Sodom itu jadi tawanan. Mereka ditawan oleh Raja Kedorlaomer, ditawan. Dan pada waktu itu Alkitab berkata bahwa Abraham diberikan kabar tentang peristiwa ini. Ya, sebagai paman, tentunya Abraham memiliki kewajiban atau untuk menyelamatkan ponakannya dan keluarga besarnya tentunya. Dan akhirnya Alkitab berkata Abraham mengumpulkan orang-orangnya dan juga sekutunya yang selama ini bekerja sama dengan dia, dan mereka pergi mengejar tentara atau sekutu Raja Kedorlaomer pada waktu itu. Dan tujuan mereka hanya satu, untuk menyelamatkan Lot, ponakannya dan keluarganya tentunya. Dan kita membaca kisahnya, Alkitab berkata bahwa akhirnya Abraham sampai pada Raja Kedorlaomer waktu itu. Lalu mereka berperang, mereka menyerang, dan firman Tuhan katakan Abraham menang atas peperangan itu, dan dia menyelamatkan atau merebut kembali Lot ponakannya bersama dengan keluarganya dan bahkan seluruh harta kekayaannya. Bahkan Alkitab berkata Abraham mengalahkan raja-raja pada waktu itu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kita melihat di sini bahwa siapa Abraham? Apakah Abraham dia seorang prajurit, seorang tentara, atau seorang raja, atau apapun juga? Tidak, saudara. Tapi kita melihat Alkitab berkata ketika Abraham mengambil keputusan untuk berperang, untuk merebut kembali Lot dan lain sebagainya, Alkitab berkata bahwa Abraham memenangkan peperangan. Dan kita melihat untuk pertama kalinya kita lihat Abraham ini berperang. Haleluya. Sekali lagi, Abraham bukan seorang raja, dan kita tidak pernah melihat di dalam sejarah perjalanan Abraham yang terlibat dalam sebuah peperangan. Tapi kali ini dia memutuskan untuk berperang, dan dia menang. Saudara, sebenarnya bukan karena Abraham yang kuat, bukan karena tentaranya kuat, tetapi di balik daripada peperangan ini atau kemenangan ini ada tangan Tuhan yang menyertai dia. Ada tangan Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan sehingga Alkitab berkata Abraham menang, sekutunya menang, dan Lot beserta dengan keluarga besarnya direbut kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Dari contoh kepada kita hari-hari terakhir ini. Dan Tuhan datang kepada kita pada saat ini berbicara kepada kita, jangan takut terhadap apapun juga, saudara. Terhadap kepanikan, saudara. Pada saat ini iblis sedang melemparkan roh ketakutan, roh kegelisahan, roh kepanikan kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja, bahkan secara global, saudara. Wabah ini, wabah ketakutan, roh ketakutan sedang dilemparkan oleh iblis kepada kita semuanya.
Tetapi hari ini kabar baiknya kepada kita, kepada gereja Tuhan, kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada, Tuhan kembali datang mengingatkan kepada kita supaya kau jangan takut, bangkit dari segala ketakutan-ketakutan itu. Amin saudara. Roh atau wabah virus corona yang sedang mewabah hari-hari terakhir ini saudara, tidak akan membuat imanmu goyah, tidak akan membuat imanmu lemah, tidak akan membuat pengharapanmu pupus kepada Tuhan. Tetapi justru dengan wabah ini, dengan virus ini, dengan masalah ini akan membuat iman kita kuat kembali, akan membuat iman kita bangkit kembali, berharap sama Tuhan. Haleluya. Bukan berharap sama pemerintah atau bukan berharap sama manusia, tetapi justru kita harus semakin berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Kalau Abraham ditolong oleh Tuhan, diberikan kemenangan, Lot dilepaskan, tangan Tuhan melalui Abraham, maka saya yakin dan percaya kita pun juga sama. Tuhan akan melepaskan, dan bahkan Tuhan telah melepaskan kita dari roh kepanikan, roh ketakutan dan lain sebagainya. Amin saudara. Haleluya. Tidak perlu takut dalam ini juga. Tadi saya sudah jelaskan di atas, kita tidak perlu takut terhadap terhadap virus ini yang sedang berjalan, saudara. Virus ini tidak akan bisa membunuh kita kalau Tuhan tidak menghendaki. Virus ini tidak akan bisa menulari kita kalaupun juga Tuhan tidak menghendaki. Amin saudara. Yang kita ada dalam seluruh kuasa darah Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Tapi bukan berarti kita harus teledor dalam hal ini. Kita harus bijaksana menyikapi dalam segala sesuatu. Yang penting dikatakan, virus ini tidak akan bisa menulari kita. Virus ini tidak akan bisa menjangkiti kita. Yang penting satu, kita hidup sehat. Amin saudara. Kita hidup sehat. Ya, kita hanya diajar dengan melalui peristiwa ini, hanya kita diajar satu hal: hidup sehat dan hidup bijaksana. Biasakan, ya dikatakan biasakan sering mencuci tangan dan sebagainya. Mungkin selama ini kita lupa hal-hal itu. Nah, hari ini kita diingatkan kembali, kita kembali harus hidup sehat. Amin saudara. Haleluya. Tidak usah takut. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan takut dalam apapun juga saudara. Ya, jangan takut dalam virus ini sehingga mengakibatkan engkau roh ketakutan itu masuk. Sebab dikatakan, kalau kita semakin panik, semakin takut, justru saudara, sistem imun kita ini akan semakin menurun. Tetapi dibalik daripada peristiwa ini, justru saya ingin sampaikan kepada kita, justru kita harus semakin berharap sama Tuhan. Amin saudara. Dengan peristiwa ini saudara, kita melihat orang semakin takut, panik dan lain sebagainya. Tapi bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan, justru semakin kita lebih berharap sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ibadah kita lebih tingkatkan, doa kita lebih tingkatkan, hubungan kita dengan Tuhan lebih tingkatkan. Sekalipun mungkin kita tidak ibadah seperti di gereja, ibadah konvensional biasa kita laksanakan, tapi justru kita harus semakin lebih lagi pada hari yang terakhir ini. Coba kita lihat saudara. Ya, saudara, coba kita buka dalam Mazmur pasal 91 5, 6 dan 9. Sini kita melihat kenapa dikatakan jangan takut terhadap sampah, jangan takut terhadap virus COVID-19 yang saat ini sedang ada, yang orang sampai ketakutan luar biasa, yang sampai orang berkurung di dalam kamar. Ya memang kita diajarkan, disampaikan supaya kita tetap di rumah saja, tapi bukan berarti kita takut tidak bisa melakukan apapun. Masih bisa kita lakukan, banyak hal bisa kita lakukan. Coba kita lihat ayat 5 dan 6 dan ayat 9. Firman Tuhan, kitab Mazmur pasal 91 ayat yang kelima. Perhatikan ayat ini saudara, ini bukan jimat, tetapi ini janji firman Tuhan bagi kita saudara. Amin saudara. Jangan menjadikan ayat ini sebagai jimat, tetapi dalam firman ini kita hidupi dalam kehidupan kita. Jangan kita melihat ayat ini, kita lihat ayat sebelumnya saudara. Ya, Ayat yang kelima, engkau tak
tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ya, perhatikan di sini apa kata firman Tuhan. Ini janji, perjanjian Tuhan bagi kita. Alkitab mengatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terus, terhadap panah yang terbang di waktu siang, ia terhadap pekerjaan setan, panah-panah api si jahat yang berterbangan pada waktu siang, yang itu secara roh bergerak. Kita tidak bisa melihat secara jasmani, tetapi Tuhan sudah berkata kepada kita, tidak usah takut, tidak usah panik, dan lain sebagainya. Terus, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. ya sekali lagi, terhadap apa? Penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit sampar, wabah, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, saudara, yang berterbangan di dalam gelap. Terus, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. oh saudara, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, baik itu malam maupun petang maupun siang. Alkitab berkata semuanya punya potensi, saudara. Hal ini semuanya punya potensi untuk menyerang fisik kita. Sakit, penyakit, dan hal-hal apapun juga, semuanya punya potensi baik siang dan malam untuk jadi ancaman bagi kita. Itu secara jasmani. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak berpengharapan kepada Tuhan, mungkin mereka akan ketakutan yang luar biasa. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang percaya, Alkitab mengajarkan jangan takut atau tidak usah engkau takut. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah perlindungan kita. Coba ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Ya, Alkitab mengajarkan sebab Tuhan itu adalah tempat perlindunganmu. Terus, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. amin saudara. Yang Maha Tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Ayat selanjutnya, Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. tulah, sakit, penyakit, virus apapun tidak akan pernah mendekat ke rumahmu, ke tempat tinggalmu, atau dimanapun engkau berada. Kenapa, saudara? Lanjut. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Amin saudara. Alkitab berkata, sebab Tuhan itu memerintahkan bala tentara malaikatnya akan mengawal kita, akan mencapai kita di sini kehidupan kita. Tetapi syaratnya apa? Takut akan Tuhan. Syaratnya apa? Jadikan Tuhan tempat perlindunganmu. Syaratnya apa? Tetap ada di dalam kafir rohaninya Tuhan. Jangan pernah keluar. Saudara, ketika kau keluar dari situ, dari penjagaan Tuhan yang sempurna, maka roh virus itu, malapetaka, tular, sakit, penyakit itu akan mendekat dan bahkan mungkin bisa menghancurkan hidup. Tapi bagi kita sebagai orang-orang percaya, Alkitab mengajarkan tidak usah takut, tidak usah panik yang berlebihan dan lain sebagainya, seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Jadi kita hidup biasa saja, kita santai dan lain sebagainya. Haleluya. Tuhan itu adalah tempat perteduhan kita, Alkitab berkata. Amin saudara. Jadi tidak usah takut dalam apapun juga. Haleluya. Jadi hari ini firman Allah hadir kepada kita. Jangan takut. Katakan kiri kananmu hari ini, jangan takut. Tidak usah panik. Santai aja bro. Santai aja. Lakukan biasa. Yang penting mandi. Tidak, jangan sampai tidak pernah mandi. Jangan sampai tidak pernah ganti baju. Ya kan? Jangan sampai makan tidak pernah cuci tangan. Mungkin selama ini kita lupa hal-hal. Tapi ini melalui ini, virus yang kecil ini saudara, mengajarkan kembali kita kembali kepada fitrah kita yang semula. Jaga kesehatan, itu intinya kita diajarkan. Jaga kesehatan, itu intinya.
konsumsi makanan yang bergizi. Haleluya. Itu saja, itu pesannya. Jadi pesan virus ini itu, saudara. Kalau kamu tidak melakukan hal ini, maka itu akan datang. Tapi saudara, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, jangan takut. Amin. Jangan takut. Sebab roh ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Alkitab berkata, roh ketakutan itu Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang mendatangkan damai sejahtera. Amin saudara. Roh yang mendatangkan damai sejahtera. Kau hari-hari ini kau sudah takut, bukan berarti bukan roh dari Tuhan. Tetapi kalau roh mendatangkan damai sejahtera, membangkitkan kekuatan iman batu, itu roh dari Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Itu roh dari Tuhan. Dan ini kita lihat, ini jadi firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan takut kepada mereka atau kepada apapun juga yang hanya berkuasa bisa saja membunuh secara jasmani, tapi tidak berkuasa membunuh secara rohani. Tapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh jiwa, membunuh roh kita, dan juga masuk dalam penjara atau masuk dalam neraka. Itu intinya. Jadi mengajar kita fokus kita kepada Tuhan semata-mata. Amin saudara. Haleluya. Hal yang berikutnya kita melihat di sini, pesan Tuhan yang kedua. Dan hari ini Tuhan datang kepada engkau, Tuhan berkata, Tuhan adalah perisai. Amin saudara. Saudara percaya amin? Coba katakan di kananmu, Tuhan adalah perisai. Haleluya. Yang pertama Tuhan berkata, jangan takut. Yang kedua, Tuhan datang lagi kepadamu, Tuhan adalah perisaimu. Jadi tidak ada alasan bagi kita, saudara. Jadi perisai ini, saudara, itu adalah alat perlindungan. Kalau seorang tentara yang sedang berperang, maka mereka punya perisai, itu pelindung. Ya kan? Kalau kita orang-orang percaya dalam perlengkapan senjata rohani kita, perisai itu apa? Iman. Amin saudara. Iman kepada siapa? Bukan iman kepada dunia, bukan iman kepada penyakit sampar atau kepada virus atau apapun juga. Tapi Alkitab mengajarkan kita iman kepada Tuhan, iman kepada Yesus Kristus, satu-satunya dasar daripada iman kita, saudara. Amin saudara. Jadi ini Tuhan sudah memberikan kepada kita. Kalau dulu secara jasmani, waktu Abraham berperang, masuk dalam peperangan, saya yakin pasti mereka bawa perisai, perlengkapan sebagai tentara jasmani itu lengkap. Perisai itu pasti mereka bawa. Makanya Tuhan datang kepada Abraham, Abraham, akulah perisaimu. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin dia, menyertai dia dalam segala sesuatu. Sebelum hal ini terjadi, saudara, sebelum terjadi peperangan, ada beberapa hal yang Abraham lewati dalam hidupnya. Yang pertama, ketika Abraham berada di tanah Kanaan waktu itu terjadi kelaparan, dan Tuhan berkata kepada Abraham, dia harus pindah ke Mesir. Ini perlindungan Tuhan, ini penjagaan Tuhan. Sekalipun mereka akan melewati tanah Mesir, di sana akan ada tantangan iman. Ya kan, Abraham takut jangan sampai gara-gara Sarai istrinya Abraham dibunuh. Haleluya. Akhirnya Abraham berkata begini, kalau ada orang bertanya kepada siapa engkau, katakan kau saudaraku. Dan memang ada hubungan saudaranya. Haleluya. Dan memang Abraham itu secara silsilah mereka bersaudara dengan Sarai. Tidak salah juga. Tapi alasan ini, tapi saudara mereka sudah menikah waktu itu. Jika ketika Firaun jatuh cinta, dia kepingin memperistri Sarai, Tuhan datang mau membunuh keras Firaun. Akhirnya tulah itu jatuh dan dikembalikan lagi. Yang berikutnya, Alkitab mengajarkan terjadi perpecahan kongsi antara Lot ponakannya dengan Abraham. Saudara dikasih Tuhan, mengakibatkan harus berpisah. Abraham tetap percaya kepada Tuhan dimanapun kalau memilih pergi. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau kiri, aku ke kanan. Tapi apakah Tuhan itu tidak menyertai Abraham? Terus dalam penyertaan Abraham, penyertaan Tuhan.
sebagai perisai bagi Abraham. Sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, sebelum mungkin kesusahan-kesusahan kita alami, pergumulan-pergumulan kita alami hari yang terakhir ini, Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah menjadi perisai bagi kita. Amin saudara. Tuhan sudah menjadi perisai, Tuhan sudah menjadi penolong, Tuhan sudah menjadi pelindung bagi kita. Jadi tidak perlu takut, saudara. Sebenarnya Tuhan tidak perlu datang kepada Abraham berkata, Abraham, aku telah perisaimu. Tidak perlu dia datang berkata demikian. Tetapi Tuhan ingin mengungkapkan janjinya atau perjanjian kepada Abraham supaya Abraham tidak perlu takut dalam menjalani hari-hari kehidupan selanjutnya, karena akan semakin berat, perjalanan semakin panjang, pergumulan akan semakin banyak, tantangan semakin banyak. Sama dengan kita juga, saudara. Semakin panjang usia kita, perjalanan hidup kita, maka semakin banyak lika-liku perjalanan kita, semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah, semakin banyak ujian, semakin banyak godaan, dan banyak hal-hal yang akan kita lewati ke depan kita. Tetapi Alkitab mengajarkan kita masa depan kita penuh harapan pada Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan tetap berkata, aku adalah perisai bagimu. Jadi Tuhan, kita tidak perlu memuji Tuhan, tidak perlu kita mempertanyakan tentang perlindungan Tuhan, pegangan Allah bagi kita semuanya. Tidak perlu kita mempertanyakan tentang berkat yang Allah berikan sama kita. Tidak perlu kita mempertanyakan hal-hal yang baik yang Allah berikan sama kita. Sebelum hal itu kita tanyakan, Tuhan sudah melakukan bagi kita semua. Amin saudara. Termasuk dari perisai pelindung bagi kita di hari-hari terakhir ini. Tidak perlu. Yang harus kita lakukan, kita berpegang teguh, beriman kepada Tuhan, tetap percaya Tuhan itu adalah satu-satunya guru bagi kita. Amin saudara. Kita lihat di sini saudara. Ini adalah perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Dan kita ini adalah generasi. Kita ini adalah keturunan Abraham, tentunya dengan iman orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kepada Yesus juga. Dikatakan kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Jadi perjanjian antara Tuhan, covenant antara Tuhan dengan Abraham pada waktu itu juga turun kepada kita melalui iman kita kepada Kristus Tuhan. Kalau dulu Abraham, Tuhan datang berkata kepada Abraham, aku adalah perisaimu. Hari ini juga Tuhan datang kepada kita, aku adalah perisaimu. Melalui apa? Melalui iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi tidak perlu engkau berkata, Tuhan apakah engkau menjagaku, Tuhan apakah engkau mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan, tentang perlindungan, tentang pertolongan. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena sebelum itu terjadi, Tuhan sudah menjadi perisai bagi kita. Amin saudara. Tuhan sudah menjadi penolong bagi kita. Jadi dimanapun kau berada hari ini, kau harus tahu Tuhan adalah perisaimu, Tuhan adalah penolongmu, Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah memberi berkat bagi kamu. Jangan, tidak usah takut dalam apapun juga. Amin saudara. Coba kita lihat 2 Samuel pasal 2 ayat 3, kalau baca 2 Samuel pasal 22 ayat 3 dan ayat 31. Tolong, coba kita lihat firman Tuhan. 2 Samuel pasal 22 ayat 3 dan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan 2 Samuel pasal 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, Iya, Allahku gunung batuku atau Elohimku gunung batuku, terus tempat aku berlindung, ya, terus perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. engkau menyelamatkan aku dari kekerasan, dari musuhku, dari pergumulan permasalahanku. Siapa itu? Dikatakan, siapa itu tempat perlindungan kita, siapa itu perisai kita, siapa itu tanduk keselamatan kita, siapa itu kota benteng kita, siapa tempat kita berlindung, tempat kita lari ketika ada masalah, pergumulan, siapa itu juru selamat kita. Haleluya. Dikatakan itu adalah Tuhan Elohim. Dia adalah juru selamat kita. Amin saudara. Dia adalah perisai
pembantu kita, tempat kita berlindung. Dia sebagai gunung batu, benteng pertahanan kita. Wajar kita tetap berlindung kepadanya. Dia akan perisai bagi kita, tabung keselamatan bagi kita. Dia kota benteng kita dan lain sebagainya. Kita melihat ayat ke-31 Alkitab berkata. Ayat ke-31, adapun Allah jalannya sempurna. Adapun Allah itu adalah jalannya sempurna. Jadi yang sempurna itu hanya satu pribadi, Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain sempurna. Terus Sabda Tuhan itu murni. firman Tuhan itu adalah murni. Terus dia menjadi perisai bagi semua orang. Ya, jadi Tuhan itu menjadi perisai bagi siapa? Bagi semua orang. Terus Yang berlindung padanya. ulangi lagi, yang apa? Yang berlindung. Yang berlindung kepada siapa? Kepada Tuhan. Haleluya. Siapa itu perisai? Dikatakan dia mencari perisai. Saudara bisa bayangkan, Tuhan itu ada di depan kita. Ketika ada musuh datang, maka dia yang datang. Amin saudara. Dia yang datang jadi perisai bagi kita. Tuhan itu perisai bagi kita. Tetapi bagi siapa? Dikatakan bagi semua orang. Siapa saja yang dikatakan semua orang? Itu adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yang berlindung kepada Tuhan. Bukan berlindung kepada manusia. Bukan berlindung kepada kekayaan duniawi. Bukan berlindung kepada harta kekayaan saudara yang banyak. Bukan berlindung berharap kepada uang saudara, investasi saudara. Itu semuanya hanya singkat saja adanya. Lihat, kita lihat di sini saudara. Orang-orang yang sombong, angkuh, melalui hanya virus kecil ini goncang. Negara-negara yang kuat ekonominya, Amerika, Italia, China, dan negara-negara Eropa yang lainnya, yang memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa, hanya gara-gara virus kecil ini saja goncang. Haleluya. Orang-orang kaya selama ini yang mengandalkan kekuatan keuangan mereka, kekuatan investasi mereka, dan lain sebagainya, hanya virus kecil ini saja goncang, takut. Ekonomi melambat. Dunia bisnis hari ini saudara, semuanya turun. Hanya apa? Hanya virus saja. Itu belum apa-apa. Nah, Tuhan mau melihat kita. Sekarang Tuhan mau melihat kita. Kau berharap sama siapa? Mau berharap sama apa? Sama kekuatan ekonomimu, uangmu, bisnismu, usahamu, apa dan sebagainya. Itu tutup semua. Goncang. Nah, perhatikan di sini. Alkitab berkata begini, adapun Allah jalan itu sempurna. Firman Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi kalau engkau ingin tenang hidupmu, bahagia hidupmu, tetapi berkati, jadikan Tuhan sebagai perlindungan, sebagai kota bentengmu, tempat engkau berlari, saudara. Tempat kita berlari itu hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Bukan kepada siapa-siapa. Haleluya. Kalau Tuhan mengaruniakan kepada engkau hari-hari ini kekayaan, uang yang banyak, bisnis yang berhasil sukses, dan lain sebagainya, jangan jadikan semua itu sebagai kota bentengmu. Jangan engkau jadikan itu sebagai tempat engkau berlari. Tetapi jadikan Tuhan itu satu-satunya. Tuhan yang juru selamat hidup. Amin saudara. Amin. Lihat di sini Abraham, sekalipun dia secara jasmani dikatakan Abraham sangat kaya, dan orang ini luar biasa kayanya, lebih daripada siapapun juga, dia tidak menjadikan kekayaannya itu sebagai kekuatan. Tetapi Tuhan itu adalah perisai bagi dia. Kita lihat saja. Ketika dia pulang habis perang mengalahkan Kadalaomer, dia mencari begitu banyak jarahan. Alkitab berkata pada saat dia masuk ke kota, dia disambut dengan
sepersepuluh dari segala kekayaan yang waktu itu. Dia berikan sepersepuluh kepada Abimelek sebagai seorang imam. Belum lagi ketika Raja Sodom dia berkata begini, wih banyak sekali kekayaan yang kau rebut, berikan aku juga semua jalan yang kau beri. Abraham berkata begini, ambil semua ini kekayaan jalan-jalan yang diambil oleh musuh di kotamu, ambil semuanya. Karena jangan sampai di Abraham berkata begini, karena jangan sampai aku diberkati, aku kaya, dan kau berkata itu semuanya karena dari kekayaan dari kota. Ambil semuanya kekayaan ini, jalan ambil saja, katakan. Supaya tidak ada alasan yang kau berkata bahwa Abraham diberkati karena saya. Abraham serahkan semua kekayaan. Seharusnya Abraham punya alasan untuk tidak memberikan. Kenapa? Karena dia sudah berperang, dia menjara semuanya. Tetapi karena dia tahu kota bentengnya itu bukan pada kekayaan harta dunia, kota bentengnya Tuhan. Tuhan sumber berkat bagi dia. Dia yakini dan percaya Tuhan masih akan memberkati lebih daripada kekayaan Sodom dan Gomora. Dia ambil saja semua. Sama dengan kita juga, saudara. Alkitab berkata harta kekayaan kita itu adalah Tuhan satu-satunya. Amin, saudara. Karena kalau engkau menemukan pribadi Tuhan, maka berkat itu pasti akan turun atas. Amin, saudara. Kekayaan dunia itu sementara adanya, tidak akan memberikan damai sejahtera atau damai sejahtera dari dunia itu hanya sementara. Ketika ada kegoncangan seperti ini, damai sejahtera hilang. Tapi kalau dari Tuhan itu, damai sejahtera itu kekal adanya. Amin, saudara. Kita melihat di sini, saudara. Kalau kita berkata Tuhan itu adalah perisai bagi semua orang yang berlindung atau yang berharap sama Tuhan. Jadi kalau kamu ingin supaya Tuhan menjadi perisai, berlindunglah, berharaplah sama Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Kalau engkau ingin terhindar, dihindarkan dari tulah kalau malapetaka, dihindarkan dari penyakit sampah yang menjala hari-hari ini, saudara, termasuk virus corona. Jadi penyakit sampah itu bukan hanya virus yang ada hari ini, banyak sekali. Karena kita berkata pada waktu malam, pada waktu siang, pada waktu malam, pada waktu petang, itu semuanya penyakit sampah ada. Setelah selesai virus ini, mungkin ada yang lain lagi, yang kali ini berbahaya lagi. Kita tidak tahu. Dulu kita takut virus apa? Virus MERS, apalagi flu burung, apalagi dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang membuat kita takut. Tiba-tiba muncul ini lagi. Ada lagi virus yang lain boleh ditemukan. Ada banyak hal yang lainnya. Jadi selesai bersifat, ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Nah, kalau kita supaya terhindar dari segala sesuatu, jadikan Tuhan itu sebagai perisai. Amin, saudara. Jangan kekayaan. Coba masuk pasal 3 ayat 4. Masuk pasal 3 ayat 4. Firman Tuhan, Mazmur pasal 3 ayat 4. Tetapi engkau Tuhan atau saya, Tuhan Ya, adalah perisai yang melindungi aku. amin, saudara. Tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi. Katakan saya. Ya, dimanapun kau berada. Tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, melindungi saudara dan saya di mana pada hari ini. Terus, Engkaulah kemuliaanku, Tuhanlah kemuliaanku dan kehormatanku, dan yang mengangkat kepalaku, dan yang mengangkat kepalaku, dan yang memberkati aku, dan yang melindungi aku, saudara. Siapa perisai? Tuhan. Satu-satu. Ini pernyataan Daud sebagai seorang raja. Dia berkata, tapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Daud seorang raja. Dia sangat pintar berperang, dia sangat diberkati, tapi dia tidak berkata yang menjadi perisai itu adalah tentaranya yang banyak atau panglimanya yang hebat,
atau dia sebagai seorang prajurit, dan dia sebagai seorang panglima yang luar biasa, atau mungkin alat perangnya yang besar yang luar biasa, atau kecanggihan dan lain sebagainya, atau skill berperang atau lain sebagainya, atau mungkin kekayaannya tidak. Tetapi Daud secara dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisaiku yang melindungi. Amin saudara. Tuhan adalah perisai yang melindungi kita semua. Amin. Penjaga kita dimanapun kita berada. Dan makanya berkata, Tuhan adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepala. Satu-satunya sumber daripada segala sesuatu adalah Tuhan. Ada amin saudara. Bukan karena apa-apa. Waktunya hari ini dengan sedikit, dengan virus yang kecil ini yang diberikan kepada kita, itu akan membuat kita berharap kembali sama Tuhan. Seorang ahli virus berkata begini, dia berkata sebenarnya virus ini cepat sekali mati. Dia cepat sekali, kalau kena air langsung dia mati, langsung dia hancur. Sudah, tetapi kenapa sampai bisa membunuh begitu banyak orang? Mungkin kita sudah tidak berharap sama Tuhan lagi hari ini. Amin saudara. Tapi di waktunya kita kembali berharap sama Tuhan. Kita kembali berharap sama Tuhan. Perhatikan di sini. Raja Daud sendiri berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi. Tuhan itu, Daud berkata, dia menjadikan Daud sebagai perisai. Nama Tuhan itu adalah perisai. Makanya ketika dia berhadapan dengan Goliat, Alkitab berkata Goliat itu mendatangi Daud dengan segala kelengkapan perang, tombaknya, lebihnya, perisainya, kecanggihannya dan lain sebagainya, kecakapan dalam berperang, kekuatan secara jasmani, dia datangi. Tetapi Daud saudara, dia berkata, Engkau mendatangi aku dengan lebih dan tombak, tapi aku mendatangi Engkau di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit. Itulah kemenangannya. Bukan ketapelnya, bukan kemampuannya dalam berperang, tetapi nama Tuhan sebagai perisai dan sebagai apa? Sebagai perangan. Jadi kita mendatangi. Kalau virus ini dia membawa dengan segala macam atribut, roket takutan, roket panikan, roket gelisah, dia bawa semuanya. Setan membawa itu, virus itu di tengah-tengah dunia ini, dia membawa dengan segala macam berbagai macam roket takutan yang datang membawa, bahkan roh pembunuhan yang datang membawa di atas kota, negara, bangsa, bahkan seluruh dunia. Tetapi hari ini gereja Tuhan dan kita semuanya, kita berkata kepada setan yang membawa virus ini, yang membawa sakit penyakit bawah, yang membawa wabah ini, biarkan sakit penyakit dan ketakutan, dia datang semuanya. Tapi kita sedang berhadapan dengan ini. Kita berkata kepadanya, kami mendatangi kau, mendatangi kami dengan segala roh ketakutan dan virus kematian ini. Kami menghadapi kau di hadapan dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh kuasa darah Yesus, maka virus ini dalam sekejap mata ini akan dihancurkan, dilenyapkan. Amin saudara. Sama seperti Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat. Goliat mendatangi dia dengan segala roh ketakutannya. Orang Israel ketika Goliat tampil di hadapan mereka, takut semuanya, gemetar semuanya, lari semuanya. Tapi ketika Daud datang, dia tidak melihat Goliat itu sebagai seorang yang mendatangkan ketakutan, tetapi dia melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Dan akhirnya Goliat tumbang hanya dengan batu licin saja. Dan saya yakin hari ini kita mendatangi virus ini. Engkau mendatangi kami di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa kami, dengan segala roh ketakutan, roh kegelisahan, roh kepanikan, dan roh kematian. Tetapi kami mendatangi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perisai bagi kami mengalahkan dan menghancurkan Engkau hari ini juga. Amin saudara. Jadi itu saudara. Kita lihat di sini saudara. Mazmur pasal yang ke-5 ayat 12 dikatakan begini. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau membekali dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita lihat di sini. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Siapa yang memberkati orang benar adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang memberkati
dengan grace, dengan kemurahan dan perisai. Ini sesuai dengan tema kita. Amin saudara. Sebagai kalau kita orang muda dikatakan Tuhan memakai kita dengan anugerah. Karena kita butuhkan anugerah. Hari ini kita butuhkan grace sesuai dengan tema kita di tahun 2020 ini. Nah, dengan perisai. Sebagai perisai itu apa? Iman kita. Amin saudara. Itu adalah iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak perlu takut. Ayat paling terakhir, Yesaya 41 ayat 10. Ya, kita akan tutup ini. Firman Tuhan, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, Ya, sebab aku menyertai engkau. amin saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Terus, Janganlah bimbang, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan panik, jangan tawar hati, jangan mundur, jangan putus asa, jangan patah semangat. Terus, sebab aku ini Allahmu. sebab aku ini Allahmu, aku ini Elohim sang pencipta. Terus, Aku akan meneguhkan, aku akan meneguhkan, aku akan menguatkan engkau. Terus, bahkan akan menolong engkau. aku akan menolong engkau dari segala kesusahan, dari segala sakit penyakit, dan segala apapun juga. Terus, Aku akan memegang engkau. yes, aku akan memegang engkau, saudara. Terus, tidak akan melepaskan engkau. Terus, Dengan tangan kananku yes, dengan tangan kananku, kata firman Tuhan. Terus, yang membawa kemenangan. yang membawa kemenangan, yang membawa kelepasan, yang membawa kemerdekaan dari segala apapun juga. Ada amin saudara? Yes. Ini adalah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Jadi hari ini saudara, kalau ada di antara saudara dimanapun saudara berada hari ini, kau ada di rumah dan kau sedang takut, kau gelisah, kau tawar hati, engkau berkata, apa yang akan terjadi pada hari ini? Sebuah kata-kata media apapun juga mengatakan hal-hal yang memberikan kita takut, hal-hal yang membuat kita tawar hati, membuat iman kita lemah, membuat kita apapun juga. Hari ini saya disampaikan kepada seluruh jemaat dan jemaat yang berada, jangan hidup apa kata orang, hiduplah apa kata firman Tuhan. Kalau engkau hidup apa kata orang, maka pasti engkau takut, engkau pasti khawatir, engkau pasti tawar hati, engkau pasti putus asa dan lain sebagainya, saudara. Tapi engkau, kalau engkau hidup apa kata firman Tuhan, apa kata firman, maka engkau pasti akan bangkit hari ini. Kau semangat hari ini, amin. Kau luar biasa hari ini. Kau lakukan firman Tuhan, katakan Tuhan, aku percaya kepadamu hari ini. Tuhan, aku menang terhadap ketakutan, menang terhadap virus ini, menang terhadap sakit penyakit saya, menang terhadap persoalan saya, menang terhadap masalah saya, menang terhadap apapun juga hari ini. Karena Alkitab berkata begini kepada kita, jangan takut sebab aku menyertai. Amin saudara. Aku yang menyertai. Jangan takut sebab aku perisai. Jangan takut sebab aku ini Allahmu. Ini Elohim, Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan dari kita menjadi ada, dan Allah yang dari mustahil jadi tidak mustahil bagi kita semuanya. Jelas sekali dikatakan aku akan meneguhkan. Kalau tadi engkau tidak teguh, engkau tidak memiliki pendirian, hatimu goyah, hatimu takut, hatimu gelisah, hatimu khawatir, hatimu apapun juga, tapi Tuhan hari ini aku meneguhkan engkau. Amin saudara. Dan bahkan aku menolong engkau. Aku yang menolong engkau, bukan siapa-siapa. Dunia tidak akan bisa menolong